Yesus itu adalah jalannya. Yesus adalah kehidupan. Yesus adalah sang pemberi hidup. Hidup di situ bukan hanya hidup biasa, kehidupan kekal. Oke. Kehidupan kekal. Jadi, kalau ternyata Yesus mengklaim dirinya sebagai sang pemberi hidup, artinya hidup kekal maksudnya. Artinya dia nggak mungkin hanya sekedar manusia biasa. Hidup kekal itu hanya berasal daripada Allah. 3, 2, 1, ngobrolin pesona Injil yuk. Setiap hari. Brother! Siap. Brother Robson atau Brother aku ini, kenapa aku undang lagi dia ke sini? Karena dia cukup membuat kontroversi di Igrea Ngopi nih. Pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya. Jadi ada 2 part kita. Itu cukup banyak komen-komennya, brother. Dan Ya. tentu kita mengasihi orang yang pro ataupun kontra terhadap konten tersebut ya. It's okay. Kita nggak anti kritikan. Betul. Dan kita bersedia untuk menjawab berbagai macam pertanyaan atau kritikan yang ditujukan pada kita. Tentu kita membuka ruang ya. Membuka ruang sangat. Ya, dan tentu seperti 1 Petrus 3:15 itu ya, brother. Kita Ya. akan memberi pertanggungjawaban atas iman kita dengan catatannya dengan lemah lembut. Itu sikapnya. Ya, bisa juga kita ya ajak mereka, kalau mau ayo kita ngopi bareng, kita bisa diskusi ya kan, brother. Ayo, nggak jadi masalah. Itu topiknya kalau nggak salah tentang kristologi ya. Kristologi. Satu praeksistensi Yesus, lalu kedua tentang Yahweh kalau nggak salah. Ya, Yahweh. Pokoknya bicara tentang keilahian Yesus yang merupakan inti dari iman Kristen. Oke, menarik. Kata keilahian Kristus itu salah satu kitab yang paling obvious, paling jelas menjelaskan tentang keilahian Yesus itu dari 4 Injil. Injil Yohanes ya. Ya. Apa istilahnya? High Kristologi. High Kristologi. Kenapa disebut High Kristologi? High Kristologi karena begini, karena memang Injil Yohanes ini sangat jelas dan tajam dalam menegaskan posisi Yesus sebagai Allah. Oke. Injil Yohanes memulai pernyataannya dengan pada mulailah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi memperkenalkan Yesus yang sebelum dia jadi manusia, bahwa dia adalah Allah, dia kekal, dia pribadi yang berbeda dengan Bapa, dan bahkan dia adalah setara dengan Allah atau Allah itu sendiri. Oke, jadi 4 Injil, Alkitab itu adalah Injil, Ya. tapi banyak orang salah paham juga, benar. Oh ya. Disangkanya Injil itu hanya 4 kitab ini. Oh ya ya. Apa brother pernah jelasin terkait dengan Matius itu memandang Yesus sebagai apa, Oh, Markus iya. sebagai apa, Lukas sebagai apa, kemudian Yohanes dia melihat Yesus dari atas, Ya. gitu. Apa kalau Matius melihat Yesus sebagai Ya, Matius menggambarkan Yesus sebagai dia raja. dia raja, oke. Markus memandang Yesus sebagai hamba. Lukas memandang Yesus sebagai manusia atau juru selamat, dan Yohanes memandang Yesus sebagai Allah. Jadi keempat Injil ini punya gambaran yang Karakteristik berbeda-beda, tapi saling menguatkan, saling melengkapi satu sama lain. Oke, itu sebagai prolegomena lah. Ya, Tadi pengantar. brother bilang ini bahwa kitab Yohanes itu atau Injil Yohanes itu paling kental dan paling masif dan paling solid untuk menjelaskan keilahian Yesus, karena Yesus digambarkan dari atas gitu. Jadi si penulis Yohanes itu, Injil Yohanes itu melihat Yesus dari pada mulanya adalah firman. Ya. Nah, ini menarik nih. Menariknya adalah mari kita bicara terkait dengan Injil Yohanes. Ya. Jadi kristologi Injil Yohanes lah, kurang lebih begitulah. Aku mau mulai dari pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Dalam bahasa Yunani itu pada mulanya logos, ya kan? Kata logos ini kan banyak sekali digunakan oleh teolog, oleh gereja, oleh banyaklah kalangan kekristenan tentunya. Dan ini menjadi satu kontroversi juga. Ada yang memandang logos ini sebagai bisa dikatakan logos ini
konsep Yunani gitu, Brother. Hmm. Logos ini konsep Yunani yang diadopsi oleh Yohanes untuk nanti Brother bisa konfirmasi, bisa klarifikasi. Benarkah ini konsep Yunani yang diambil karena istilahnya juga istilah Yunani? Lalu kemudian logos ini hanya sekedar metonimnya Tuhan, metonimnya Allah. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah logos ini yang dimaksud, kalaupun logos ini menunjuk kepada pribadi Kristus, maka dia ini bisa dibilang ada pandangan yang berkata bahwa ini Allah atau logos minor, bukan Allah yang dalam pengertian setara co-equal dengan Bapa gitu. Pelan-pelan, Brother. Kita mulai dari terkait dengan logos itu sendiri. Apakah benar itu adalah filosofi Yunani, ataukah Injil Yohanes mengangkat logos ini ada kaitannya dengan teologi Kristen, atau katakanlah dengan PL? Ya. Bisa berelaborasi? Oke. Untuk supaya orang juga dicelikan gitu. Iya. Ini menjadi pembahasan kita yang menurut saya menarik dan patut untuk diperhatikan. Secara khusus kita orang Kristen. Karena ini adalah inti dari iman Kristen. Jadi kita harus benar-benar memahami apa yang menjadi inti iman Kristen. Tentunya kita harus pelajari semua terkait dengan kekristenan, mendalami iman kita, doktrin-doktrin yang ada. Tetapi ini absolut sifatnya, mutlak. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, Dia adalah satu-satunya juru selamat. 5 sola itulah. Iya. Itu harus dipahami dengan baik karena itu merupakan dasar dari kekristenan. Solus Christus. Solus Christus. Nah, kalau kita mau lebih mendalam lagi ya, Kristologi in depth, membuktikan kebenaran bahwa Yesus itu adalah Allah, kita masuk kepada satu Injil yang bernama Yohanes, Injil keempat. Ya, Injil Yohanes. Jadi Injil Yohanes itu Injil yang sangat jelas menyingkapkan identitas keilahian Yesus. Identitas keilahian Yesus dengan berbagai macam sifatnya, gelarnya, karya ilahinya. Injil Yohanes jelas mengungkapkan Yesus benar-benar Allah dan juga benar-benar manusia. Hypostatic union, ya. Hypostatic union itu bicara tentang anak Allah yang kekal mengambil satu natur, yaitu natur manusia pada dirinya. Sehingga pada pribadi Yesus ada dua natur, yang insani dan yang ilahi. Jadi Injil Yohanes menjelaskan hal ini dengan begitu baik, dengan sangat jelas. Nah, nanti kita masuk kepada persoalan ini, Brother. Selain logos ya, berbagai macam pembuktian keilahian Yesus dalam Injil Yohanes dengan beberapa karakteristik, misalnya terkait dengan sifat-sifatnya atau gelar-gelarnya, lalu terkait dengan perbuatan atau karya ilahinya, lalu terkait dengan kekekalannya. Dan bagi saya, Brother, Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu merupakan inti dari keseluruhan Injil Yohanes. Di mana dalam pasal itu, ya, atau konteks itu, ayat 1 sampai 18 ditegaskan terkait dengan Yesus yang adalah logos. Yesus itu udah pasti logos. Tapi Brother tanya, bagaimana kita percaya bahwa logos itu adalah Yesus? Dan segudang tafsiran yang tadi Brother sudah paparkan. Lalu dia pasti adalah Allah, lalu dia adalah pribadi yang menyelamatkan umat manusia. Ini menarik sekali nanti. Jadi keseluruhan dari Injil Yohanes, salah satunya juga ini jangan sampai dilewatkan, inkarnasinya. Inkarnasinya, ayat 14. Jadi keseluruhan Injil Yohanes akan menjelaskan ayat 1 sampai 18 di pasal yang pertama tadi. Nah, kita masuk kepada kita mulai, logos tadi. Logos. Siapakah logos ini? Ya, ada yang mengatakan bahwa ini adalah konsep pemikiran Yunani. Kita langsung saja ya, Brother ya, dengan tegas mengatakan tidak. Oh ya? Ya. Ini semester 1 di sekolah teologi. Ini diajarin bahwa logos ini konsep Yunani loh. Ya mungkin kita pernah mendengarkan, pernah menggali terkait dengan hal itu, tapi mungkin ada kesalahpahaman atau kurang lengkap data atau informasi yang kita dapatkan. Nah, tentu kita memiliki argumentasi yang kuat ketika kita mengatakan logos dalam konteks pemikiran Yohanes tidak sedang menjelaskan konsep pemikiran Yunani atau mengutip konsep Yunani, tidak sama sekali.
Ya, jadi gini, istilahnya sama. Yohanes memakai atau meminjam istilahnya. Tapi kalau kita bicara tentang isi dan konsepnya, itu Kristen banget. Teologinya itu Kristen banget. Totally different. Nanti saya akan jelaskan letak perbedaannya dan sangat fundamental, sehingga kita akan lebih memilih tidak sama. Pada akhirnya ujungnya tidak sama. Tidak sama. Karena ada nanti satu poin yang sangat krusial yang menunjukkan bahwa memang oh iya beda ya gitu loh. Oke. Nah, jadi itu bukan dari filosofi Yunani. Karena dalam konteks filosofi Yunani nanti berarti bisa tambahkan terkait dengan filsafat Yunani. Bahwa logos dipahami sebagai akal, prinsip rasional yang impersonal. Oke. Nah, ini aja sudah beda. Ya, dari poin ya? impersonal. Sementara kan jelas sekali dalam konteks pemikiran Yohanes, logos itu personal. Logos itu pribadi. Meskipun nanti ada tafsiran lain ya yang sama seperti filosofi Yunani yang menekankan bahwa logos itu bukan pribadi, yang tadi metonim. Metonim, metonim. Iya, jadi logos itu adalah sesuatu yang dari Bapa gitu loh. Dari Bapa. Nah, jadi bagi filosofi Yunani, ya filsafat Yunani, logos itu adalah prinsip yang mengendalikan alam semesta. Betul. Satu kekuatan yang bersifat impersonal. Nah, ada lagi logos itu adalah konsep dari Perjanjian Lama. Ya, ada istilah davar, memra. Ini menarik juga. Nanti kita telusuri. Nah, tadi ini juga menarik untuk kita bahas. Kenapa, brother? Karena ini sesuatu yang jarang mungkin kita dengarkan. Atau bahkan ada yang belum pernah mendengarnya sama sekali terkait dengan tadi metonim. Nah, saya jelaskan dulu, brother, terkait dengan metonim ini. Nah, jadi logos itu dipahami sebagai sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari Allah atau Bapa. Iya. Iya. Jadi metonim kan? Ya, metonim. Itu adalah sebuah kiasan seperti tangan kanan itu melambangkan diri seseorang. Jadi maksudnya tangan kanan jangan dilepaskan dari pribadi orang. Atau ya yang sebagian mewakili keseluruhan. Yang sebagian mewakili keseluruhan. Ini definisi dari metonim. Jadi ketika sesuatu dari diri seseorang itu disebutkan, dia digambarkan dengan sebuah istilah. Maksudnya jangan pisahkan istilah itu dari orang itu. Jadi metonim ini adalah sesuatu yang melekat pada pribadi Bapa, sehingga dia jangan dipisahkan dan tidak berdiri sendiri gitu loh. Nah, ini tentu jelas berbeda dengan maksudnya Yohanes. Maksud Yohanes apa? Langsung kita masuk kepada jawabannya. Yohanes jelas menekankan bahwa logos itu adalah pribadi. Logos itu adalah pribadi. Logos itu adalah pribadi. Sekedar ide, konsep, tidak impersonal. Iya. Nah, kenapa saya bilang tadi ada satu poin yang sangat krusial sekali untuk menunjukkan bahwa ternyata logos itu bukan dari konsepnya Yunani. Karena dalam konsep Yunani mustahil ya Allah menjelma menjadi manusia. Karena daging itu buruk, materi itu buruk, roh itu baik. Platonisme tuh. Ya. Sehingga itulah alasan utama bagi kita untuk mengatakan dengan tegas bahwa pemikiran logos dalam konteks Yohanes tidak mengutip konteks pemikiran Yunani. Dan yang kedua, dia merujuk kepada Perjanjian Lama. Udah pasti. Misalnya dengan kita merujuk kepada Kejadian 1, brother. Ya, atau sastra kebijaksanaan atau sastra hikmat. Tapi tentunya Yohanes tidak secara mutlak ya mengutipnya tanpa mengelaborasinya lebih lanjut. Karena dalam konteks pemikiran Yohanes kita bisa melihat logos itu sangat unik dijelaskan bahwa dia adalah pribadi, bahwa dia adalah anak Allah, bahwa dia adalah pribadi yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, itu dikembangkan lebih luas. Jadi nggak serta-merta mencaplok pemikiran PL terkait dengan yang namanya logos atau davar, ya, atau davar atau memra. Nah, jadi
bagi kita jelas posisinya Yesus adalah logos. Dia adalah pribadi. Konteks pasal 1 ayat 1 sampai 18 lebih mendukung untuk ke situ kesimpulannya. Gitu, brother. Bisakah kita katakan bahwa orang yang jatuh kepada penafsiran atau konsep tentang metonim itu, bisa nggak kita katakan ini sebuah, tanda kutip, sebuah kesesatan berpikir atau kegagalan dalam menafsirkan atau hermeneutiknya gagal melihat bahwa ini tuh sebenarnya bukan metonim, karena metonim itu sifatnya tidak pribadi dan tidak berdiri sendiri gitu. Ya. Maksudnya ya tentu Bapa dan anak ini kan, atau Tuhan Yesus ini kan, Tritunggal ini bisa dibedakan tapi nggak bisa dipisahkan kan, istilahnya gitu kan. Ada nggak istilah itu kan, Bro? Ya. Maksudnya orang yang menafsirkan bahwa logos itu bukanlah sebuah pribadi tapi hanya metonim, apa yang bisa kita sematkan ke mereka? Ini sebuah kekeliruan. Ini soalnya bagi jemaat ini bukan suatu hal yang krusial, Bro. Bagi jemaat ya udahlah, yang penting kita percaya Yesus lah. Dia anak Allah. Ya. Tapi kan ini sebenarnya signifikan kan? Sangat. Yohanes pasal berapa yang berkata bahwa Yohanes pasal 8:24 ya? Kalau nggak percaya bahwa Yesus itu ilahi, 8:24. kau akan mati dalam dosa-dosamu kan? Ya, gini. Tadi kan saya tekankan, brother, bahwa mustahil ya untuk tidak menyatakan bahwa logos itu adalah Yesus. Logos itu pribadi. Dalam konteks pemikiran Yohanes jelas. Jadi Yohanes akan menjelaskan dengan begitu jelas sekali ya, dan terang benderang bahwa sosok logos itu adalah Yesus. Meskipun nanti hanya 2 istilah logos dalam pasal 1. Jadi hanya 2 istilah logos kita temukan dalam Injil Yohanes, yaitu di pasal 1. Selanjutnya penjelasan mengenai siapa logos itu, yang adalah Yesus. Ya, bagaimana Yesus yang adalah logos itu datang mengidentifikasi dirinya sebagai siapa, nanti pasal 5 sampai pasal 10 secara khusus. Terus bagaimana dia diidentifikasi sebagai yang berkuasa untuk menyelamatkan. Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31. Jadi kalau bertanya mengenai penafsiran, bagi saya nih, brother ya, itu adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Fatal ya? Sangat fatal bahkan. Ya, yang kita percaya itu adalah pribadi. Yang bisa menyelamatkan itu adalah pribadi. Yang bukan pribadi tidak bisa menyelamatkan. Misalnya, nanti brother bisa baca di Yohanes 1 ayat 18. Itu kan jelas dari ayat 17. Dari ayat 17. Kalau di ayat 17-nya itu kan dikatakan demikian. Ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan. 1 ayat 17. Nah, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, yang membawa hukum Taurat itu kan Musa, jelas kok. Ya, Musa ini sifat atau pribadi? Kan pribadi. Musa ini bukan metonim. Ini pribadi. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus ini adalah logos itu. Dan ini pribadi. Ya, jadi jangan sampai disalahpahami bahwa Yesus itu bukan logos. Logos itu adalah hikmat Allah yang diberikan pada Yesus. Metonimnya Allah. Iya, itu luncas banget. Nah, menariknya begini. Ayat ini mendukung pemikiran kita, premis kita bahwa Yesus itu adalah Allah. Dari poin mana? Jadi yang pertama, Yesus itu lebih besar daripada Musa. Dia melampaui Musa. Ya, bahkan Yesus itu melampaui, ya, dia membawa sesuatu yang lebih besar dari hukum Taurat. Apa itu? Kasih karunia dan kebenaran. Dan kasih karunia dan kebenaran itu 2 hal yang tidak boleh dipisahkan. Ini satu paket. Kenapa begitu? Kasih karunia dan kebenaran. Jadi nggak ada yang namanya kebenaran dilepaskan dari kasih karunia. Hendak menunjukkan bahwa Allah selalu menyatakan kasih karunia dan kebenaran itu sebagai sesuatu yang bersama-samaan gitu loh. Jadi tidak timpang ya? Ya, pada Allah bukan hanya ada kasih karunia. Pada Allah bukan hanya ada kebenaran, tapi kasih karunia dan kebenaran. Dan kasih karunia serta kebenaran adalah 2 hal yang hanya datang dari Allah. Jadi kalau Yesus bukan Allah,
Dia nggak berhak sebagai pribadi yang menganugerahkan ini bagi setiap kita. Jadi dengan dikatakan bahwa kasih karunia dan kebenaran datang daripada Yesus, hal ini hendak menegaskan bahwa Yesus mengungguli Musa. Dan sesuatu yang dia bawa itu lebih besar daripada sesuatu yang dibawa oleh Musa, yaitu hukum Taurat. Yang mana hukum Taurat tidak menyelamatkan. Ya, tapi yang menyelamatkan itu adalah Yesus Kristus yang menyatakan kasih karunia dan kebenaran. Gitu, brother. Ayat 18 tadi, brother. Ayat 18. Ayat 18 begini. Coba lihat. Bro, ayat 18, bro. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saya tiba-tiba teringat dengan pernyataan brother tadi terkait dengan logos. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Yesus itu lebih rendah daripada Bapa. Nah, itu sebenarnya saksi Yehova, brother. Saksi Yehova, ya. Nah, sebelum saksi Yehova ada namanya Arius. Ya kan, yang waktu di Konsili Nisea itu diperdebatkan. Jadi Konsili Nisea jelas mengatakan bahwa Yesus itu homoousia. Kalau Arius homoi, hanya satu huruf yang membedakannya. Tapi artinya itu dan konsepnya panjang sekali perbedaannya. Mungkin diskursusnya, tajam. Mungkin sorry aku potong. Diskursusnya mungkin kita balik ke ayat 1 ya, brother. Bisa nanti. Ada yang memandang bahwa Yesus itu bukan Allah, ya. Karena nggak pakai artikel ya. Atau dua-duanya. Kita bahas dua-duanya. Oke. Tapi kita fokus dulu pada ayat ini. Nanti sekaligus saya singgung terkait dengan pertanyaan brother. Jadi kalau dikatakan Yesus itu jadi lebih rendah daripada Bapa hanya nggak pakai artikel, yaitu kesalahan pemikiran lah terkait dengan gramatikal atau tata bahasa Yunani. Jadi tidak ada gramatikal, tidak ada artikel itu tidak membuat Yesus jadi lebih rendah daripada Bapa. Tapi ketiadaan artikel untuk Yesus hendak menunjukkan bahwa Yesus pribadi yang berbeda dengan Bapa. Kalau seandainya untuk Yesus pun pakai artikel, definite artikel, ya akhirnya nggak ada perbedaan, ya nggak membedakan jadinya antara Yesus dan Bapa. Berarti Bapa dan Yesus itu adalah pribadi yang sama. Benar dong nanti yang namanya Jesus only. Benar dong akhirnya oneness Pentakostal. Iya. Jadi only itu bagaimana, brother? Kasih lu supaya jemaat juga Jesus only atau oneness Pentakostal atau Sabellianisme atau modelisme itu nama-nama yang berbeda tapi sama konsepnya. Ya. Bapa, Putra, Kudus itu pribadi yang sama. Dan banyak sekali orang menganut percaya Tritunggal tapi konsepnya oneness. Itu dia. Makanya perlu orang Kristen ya banyak belajar ya. Salah satunya adalah dengan menonton Igreja Ngopi. Ya, Igreja Ngopi. Nah, jadi Yesus itu tetap setara dengan Bapa. Tidak pakai artikel untuk menekankan bahwa Yesus adalah pribadi yang berbeda dengan Bapa. Nah, kalau mau dikonfrontasi nih ya, ini ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini kan Bapa. Ini nggak pakai artikel. Nah, kalau mau pakai premisnya mereka, dengan tidak pakai artikel jadi lebih rendah, berarti Bapa juga rendah dong. Ya, betul. Nah, yang lebih rendah daripada Bapa, yang lebih tinggi daripada Bapa siapa? Kan jadi aneh. Jadi kita nggak boleh menafsir ayat sesuka-suka kita. Dan bertabrakan dengan teks atau konteks yang lain. Tapi kalau mau ditanya, apakah ada teks yang menunjukkan bahwa untuk Yesus pakai artikel? Harusnya ada. Ada dong. Yohanes 20 ayat 28. Waktu Thomas berkata, "Ho kuriosmu kai ho theosmu," itu pakai artikel. Ho kuriosmu, ho. Dan ho-nya itu bukan hanya untuk menyatakan dia Tuhan, kurios, tapi theos. Ho kuriosmu kai ho theosmu ini pakai artikel. Nah, kalau mau pakai premisnya mereka, ya lebih rendah atau tidaknya karena pakai artikel atau tidaknya. Lah, ini Yesus pakai artikel. Nah, kembali lagi Bang ke ayat tadi, ayat 18. Nah, saya mau menekankan hal ini, brother. Oke. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Hanya pribadi yang kekal, hanya pribadi yang bersama dengan Bapa dalam kekalan yang bisa menyatakan siapa Bapa itu bagi setiap kita. Jadi kalau Yesus tidak kekal, bagaimana mungkin dia bisa menyatakan Bapa bagi setiap kita? Nggak mungkin. Dan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak seorang pun. Ini kan menunjukkan identitas keilahian Yesus. Ini sekaligus menegasikan teman-teman kita yang berkata bahwa Yesus itu adalah ya hanya sekedar hikmat, sifat, termasuk metonim ya, benar ya? Iya. Bukan pribadi gitu. Ya,
Ini kan jelas kan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Jadi dibedakan antara Bapa dengan Yesus Kristus yang adalah anak tunggal Allah. Iya. Iya. Dia kan dan dia monogenes. Monogenes itu bukan hanya menunjukkan bahwa dia anak tunggal. Anak tunggal ini maksudnya monogenes ya? Ya. Oke. Tapi dia adalah unik. Ya, unik dia. Uniknya di mana? Bahwa dia sudah bersama dengan Bapa dalam kekekalan. Uniknya dalam pengertian dialah satu-satunya. Oh. Ya, karena kita juga disebut sebagai anak Allah. Tapi kita penyebutan anak Allahnya dengan Yesus beda. Kalau Yesus itu anak tunggal Allah dalam pengertian dia unik, istimewa. Kita diadopsi menjadi anak ya? Iya. Anak tunggal. Dari kekal sampai kekal. Nah, kurang lebih begitu, brother. Tambahin lagi sedikit prostenteon itu, brother. Prostenteon. Iya. Oh, maksudnya oke. menunjukkan bahwa Allah dan Yesus itu tidak metonim gitu. Yohanes 1 ayat 1. Lalu nanti pertanyaan aku agak sedikit provokatif nih. Kalau seandainya ada teman-teman gereja atau teman-teman rekan kerja, rekan sepelayanan kita mempertahankan subordinasi Kristus, lalu dia memberikan satu argumen ini, ya memangnya kalau kita percaya Yesus itu lebih rendah dari Bapa, kenapa rupanya? Emang untungnya buatmu apa? Ruginya juga buat aku apa? Oke. Ini statement-statement yang sifatnya di kalangan gereja lah. Oke. Emang kalau kita percaya subordinasi, itu juga kita tetap percaya Yesus itu Tuhan kok. Oke. Ruginya apa? Untungnya apa? Gitu. Iya, iya. Oke. Oke, ini Pros. kita jawab semuanya Iya, di sini. iya. Pada mulanya adalah Iya. firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, prostenteon. Ya. Ah. Jadi gini, ini menarik. Ayat ini sangat menarik sekali ya. Jadi ayat ini merupakan salah satu ayat utama bagi kaum Trinitarian dalam menegaskan bahwa Allah itu Tritunggal. Meskipun dalam konteks ini ada dua pribadi ya, Yesus yang adalah Firman atau Logos dan ada Bapa. Dan ini dua pribadi yang berbeda. Jadi prosenteon, berhadap-hadapan. Itu menunjukkan bahwa Yesus tidak mungkin Bapa. Ya, Yesus itu tidak mungkin Bapa. Dan ini Bapa sekaligus menegasikan para modalisme dan oneness Pentakosta. ya. Jadi kita menggugurkan premisnya mereka. Iya. Sebenarnya Yohanes 1 ayat 1 itu terlalu clear. Ya, menurut saya terlalu clear untuk menegaskan sosok Yesus itu sebagai Allah, sebagai pribadi yang kekal dan sebagai pribadi yang berbeda dengan Bapa. Yohanes 1 ayat 1 ini terlalu cukup bagi kita. Tapi tadi kan penafsiran. Nah, kalau orang kan penafsirannya itu ya gini loh. Cocokkanlah Injil dengan pikiran kita. Jangan cocokkan cocokkanlah pikiran kita dengan Injil. Iya. Jangan cocokkan Injil atau Alkitab dengan pikiran kita. Ada istilah- Artinya jadi semau gua. Ada istilahnya eisegesis, bro. Jadi exegesis dong. Ya. Gitu loh. Jangan sampai kita sudah ada premis yang kita bangun gitu loh. Lalu kita cari ya kan ayat-ayat pendukungnya yang mendukung premis kita. Itu salah. Jadi kalau dipaksakan bahwa Yesus itu lebih rendah, ya kan, tadi subordinasi atau hierarki, dengan melihat ayat ini di mananya yang menunjukkan bahwa Yesus lebih rendah? Tidak ada. Dari sisi gramatikalnya, dari sisi konteksnya, dari sisi sejarah pemikiran gereja, tidak ada gitu loh. Ada, brother. Bukan dari ayat ini tapi masih di kitab yang sama. Oh, Yohanes 5 ayat 30. Bapa lebih besar dari aku. Yohanes 14 ayat 28. Kita jawab semuanya. It's okay. Aku hanya utusan, gitu-gitu. Iya. Itu kan menunjukkan lebih rendah sebenarnya. Kita agak sedikit random nih, Boleh, boleh. apa ya? Ini baru udah selesai soal pros ini. Bahwa praeksistensi Yesus juga nyata dari sini, bro. Gini. Ini menarik untuk brother tanyakan. Pada mulanya adalah firman. Nah, ini ayatnya dikaitkan oleh para teolog dengan Kejadian 1 ayat 1. Sama-sama pada mulanya. Oh, ya. Oke. Pada mulanya, kata mulanya itu arke. Bisa asal usul, bisa sumber, atau pengatur. Tapi ada yang mengatakan bahwa Yesus diciptakan. Bahwa sebelum semuanya diciptakan, ada firman yang diciptakan terlebih dahulu. Ada waktu di mana Yesus tidak ada, ya kan? Iya, ada waktu di mana Yesus tidak ada, atau Yesus sebagai yang pertama diciptakan terlebih dahulu. Asal usul Yesus. Betul. Jadi ayat ini dianggap sebagai asal usulnya Tuhan Yesus. Ada juga di kitab Yohanes ini yang berkata bahwa Yesus itu keluar dari Bapa. Nah,
Nah, itu jadi salah satu pertanyaan bahwa ya, ada waktu di mana Yesus itu nggak ada. Oke. Waktu dia keluar dari diri Ya. Bapa. Ya. Oke, bisa nanti. Persistensi Ya, nih. nanti bisa kita ke sana. Nah, pada mulanya, jadi arke itu sebenarnya hendak menegaskan bahwa asal-usul segala sesuatu itu adalah Yesus. Asal usul segala sesuatu Ya. itu adalah Yesus. Segala sesuatu itu bisa ada karena dia yang menyebabkannya. Itu maksud dari kata arke. Nah, lagi-lagi konteksnya lebih mendukung ke situ arahnya. Dia bukan disebabkan ya. Bukan. Ya, dia causa prima, the first cause uncaused, penyebab utama yang tidak disebabkan. Coba ayat 2 dan 3. Mantap. Kenapa kita katakan konteksnya lebih mendukung untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah asal usul dari segala sesuatu. Dialah yang menyebabkan segala sesuatunya bisa ada tanpa dia disebabkan. Nah, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu apapun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini Kan jelas. Ini yang Arke. ada sebut di awal itu terkait dengan sebuah pembuktian bahwa ini perbuatan atau karya ilahinya ya. Ya. Tidak ada sesuatu yang jadi kalau tanpa dia. Tanpa dia. Ini perbuatan ilahinya, karya ilahinya. Karya ilahinya. Jadi arke hendak menunjukkan bahwa dialah yang mengawali segala sesuatu. Dialah yang membuat segala sesuatunya itu bisa ada. Dialah asal usulnya. Jadi kejadian 1 ayat 1 ada paralelismenya dengan Yohanes 1 ayat 1. Kejadian maksudnya. Iya, kejadian 1 ayat 1. Jadi juga begini. Hendak ditekankan dalam konteks kejadian 1 ayat 1 atau Yohanes 1 ayat 1 bahwa sebelum adanya karya penciptaan hendak ditunjukkan Allah itu sudah ada terlebih dahulu. Gitu loh. Jadi Allah jauh sudah ada terlebih dahulu sebelum ada karya penciptaan dilakukan. Itulah yang dimaksud dengan pada mulanya. Jadi bukan hendak menegaskan bahwa Allah itu ada usul-usulnya. Gitu loh, dia diadakan terlebih dahulu. Seperti pandangan kelompok tertentu. Jadi clear ya menurut saya, Brother ya. Aku agak sedikit keluar, Brother. Nah, boleh. Mungkin ini agak keluar dari sedikit obrolan kita. Maksudnya dari topik Injil Yohanes. Waktu sebelum Allah menciptakan karya ciptaannya ini, Brother, bumi dan segala isinya ini, kan dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi kan. Langit dan bumi di sini maksudnya termasuk sorga kan? Iya. Dengan kata lain, sorga itu juga diciptakan Samayim kan dalam bahasa Ibrani kan. Pengen tahu aja, waktu Allah berdiam di sana, apakah memang Allah di sorganya atau dia ciptakan sorga sendiri atau bagaimana? Oh ya. Ini semacam pertanyaan-pertanyaan yang terlintas saja. Ada beberapa orang tanya, itu apakah waktu Allah menciptakan dengan karya ilahinya itu termasuk ke di dalamnya dia menciptakan sorga dan neraka? Oh, dalam kekekalan maksudnya? Dalam kekekalan. Oh, oke. Jadi kalau mau ditanya bahwa apakah Allah menciptakan? Allah menciptakan. Misalnya surga itu udah jelas. Jadi sebelum segala sesuatunya ada, sudah ada Allah dalam kediamannya di surga. Ya. Gitu loh. Okay. Yang lainnya itu kan ada permulaannya. Ada permulaannya. Misalnya neraka bisa ada. Ya, ini kita ikut narasi Alkitab aja. Iya. Kalau seandainya manusia tidak dalam dosa, adakah neraka? Tentu tidak ada. Dan neraka itu diciptakan untuk siapa? Alkitab narasinya jelas. Matius 25 ayat 41. Iya, malaikat dan jadi iblis dengan para malaikat-malaikat. Ya. Matius 25 ayat 41. Jadi itu narasi Alkitab yang disuguhkan bagi kita. Jadi itu akan memudahkan kita untuk dengan simpel menjelaskan eksistensi surga dan neraka. Oke, ini semacam sempalan aja, Brother. Ya. Itu tuh dikasih ayatnya. Oke, aku mau masuk ke terkait dengan tadi. Sebelum kita ini harus diulang-ulang terus. Lebih rendah tadi. Coba buka, Bang. Banyak teks-teks yang menunjukkan bahwa Yesus itu sebetulnya lebih rendah dari Bapa. Termasuk Yohanes dia 5. sendiri pun mengakui bahwa dia Bapa lebih besar dari aku. Oke. Ini kita harus berhati-hati. Bahkan sekaligus ya, Brother. Ada yang penulis sistematik teologi itu, Wayne Grudem kan. Sejak kekekalan memang Yesus sudah lebih rendah. Oke. Ya, itu namanya subordination the Son. Ya. Ayat 30. Yohanes 5 ayat 30.
Oke, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengurus aku. Gini ya, ini saya jelaskan pelan-pelan dan secara komprehensif atau mendalam. Supaya kita benar-benar tidak terkecoh. Oke, jadi tadi di awal kita tekankan begini, brother. Hypostatic union. Hypostatic union. Ya, bahwa anak Allah yang kekal itu mengambil satu natur pada dirinya, yaitu natur manusia. Jadi jelas Alkitab menekankan secara khusus Injil Yohanes bahwa Yesus benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Ada karakteristik kealahannya, ada karakteristik kemanusiaannya, dan itu nyata pada pribadi Yesus waktu Dia berinkarnasi. Nah, itu poin pertama. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Injil Yohanes pasal yang kelima itu menekankan hal yang sangat menarik. Ada dua pekerjaan utama ya yang terlihat pada konteks itu tentang Yesus. Yang pertama menghidupkan, yang kedua menghakimi. Menghidupkan dan menghakimi, yang mana keduanya itu adalah karya ilahi. Ya kan? Yang memberikan kehidupan siapa? Yang berhak untuk memberikan kehidupan siapa? Tidak ada yang lain selain Allah. Dan pasal yang kelima menegaskan bahwa Yesus itu berkuasa untuk menghidupkan dan menghakimi. Sesuatu yang hanya ada pada Allah ternyata juga ada pada Yesus. Nah, kita harus pahami konteksnya itu dulu. Jadi ketika dikatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, artinya Yesus tidak berdiri sendiri dalam memberikan kehidupan, dalam menghakimi. Jadi tugas memberikan kehidupan itu bukan hanya sekedar tugasnya Yesus dan tidak bisa dilepaskan dari Bapa. Coba Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 bro, ayat yang ketiga. Nanti brother harus dengan ketat mengingatkan aku untuk kembali kepada ayat-ayat ini ya. Iya, oke. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi nggak mungkin bisa kita mendapatkan kehidupan yang kekal tanpa Yesus. Jadi Injil Yohanes itu, nanti banyak sekali ayatnya kita bisa tunjukkan. Injil Yohanes itu memberikan sebuah pesan utama, yaitu dengan mengatakan demikian, bahwa mengenal Yesus sama dengan mengenal Allah. Bertemu dengan Yesus sama dengan bertemu dengan Allah. Percaya kepada Yesus sama dengan percaya kepada Bapa. Artinya untuk memperoleh kehidupan, pengampunan, dan sebagainya macamnya, kita harus percaya kepada Yesus yang diutus oleh Bapa. Sedikit agak guyon, boleh nggak? Ya. Kadang-kadang kami bingung Pak Pendeta untuk berdoa. Berdoa ke Yesus kah? Atau berdoa ke Bapa? Atau berdoa ke Roh Kudus? Dalam Injil Yohanes juga itu ditekankan, brother. Di pasal 15 atau 16 gitu loh. Bahwa selama ini kamu belum pernah meminta sesuatu dari aku. Nah, sekarang ini ya kamu silakan meminta sesuatu pada aku, dalam namaku gitu loh. Jadi Yesus sendiri mengarahkan kita untuk menaikkan doa kepada Yesus gitu loh. Jadi mau either itu kepada Yesus, kepada Bapa, it is same. Karena kepada dua pribadi itu punya otoritas yang sama. Gitu loh. Di Injil Yohanes pasal 15 dan pasal yang ke-16. Gitu loh ya. Masuk ke pasal sini lagi. Masuk ke ayat tadi, Bang. Yohanes pasal 5 ayat 30. Yohanes 5 ayat 30, bro. Nah, nanti jangan lupa aku lebih rendah dari Bapa, bro. Itu Bapa Yohanes, lebih besar dari aku. Yohanes 14 ayat 28. Yohanes 14, oke. Jadi kita harus memahami dulu konteksnya pasal 5 itu, brother. Jadi konteksnya ada dua tugas utama Yesus, yaitu menghidupkan dan menghakimi. Menghakimi itu erat kaitannya dengan konteks PL, ya, baik Keluaran maupun Mazmur, di mana Allah memberikan keadilan bagi orang-orang benar. Dan itu tugas yang juga dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, tugas menghidupkan. Yesus berkata apa? Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus itu adalah jalannya. Ya, dia adalah jalan untuk kita mengenal Bapa. Artinya tanpa Yesus nggak mungkin dengan proporsional dengan baik kita bisa mengenal Bapa. Jadi itu satu tugas kemesiasian Yesus pada waktu itu. Yang kedua, dia adalah jalan yang menghubungkan relasi kita antara manusia dengan Allah.
Yesus bukan hanya sekedar jalan keselamatan, tapi dia adalah pribadi yang bertugas untuk menyelamatkan. Tetapi tugas ini lagi-lagi tidak bisa dipisahkan dari Bapa. Oke. Jadi Yesus itu adalah jalannya. Yesus adalah kehidupan. Yesus adalah sang pemberi hidup. Hidup di situ bukan hanya hidup biasa, kehidupan kekal. Kehidupan kekal. Jadi kalau ternyata Yesus mengklaim dirinya sebagai sang pemberi hidup, artinya hidup kekal maksudnya. Artinya dia nggak mungkin hanya sekedar manusia biasa. Hidup kekal itu hanya berasal daripada Allah. Gitu loh. Berulang-ulang kali tadi brother menegaskan bahwa Yesus tidak pernah terlepas dari Bapa dalam melakukan kehendaknya, dalam melakukan aktivitasnya. Ada istilah perikoresis brother, ya kan? Ya. Bisa brother elaborasi sedikit? Ya, perikoresis itu saling mendiami, ya, saling bersekutu. Yaitu satu istilah yang dicetuskan oleh Bapak-Bapak Kapadokia. Untuk menekankan bagaimana dalam Allah Tritunggal itu ada harmonisasi yang sempurna. Ya kan, mereka terikat dalam kasih dan mereka memang selalu harmonis dalam semua hal, termasuk dalam hal karya ilahi. Kayak keselamatan itu bukan hanya karya Yesus Kristus. Memang yang mati itu dalam konteks kekristenan kita meyakini adalah Yesus. Dan nggak pernah dalam konteks pemikiran Yahudi bahwa yang mati adalah Bapa, yang mati adalah Yesus. Tetapi perlu kita tegaskan bahwa Allah Tritunggal itu selalu terlibat dalam semua karya ilahi. Karena selama ini banyak sekali ini pengklasifikasian. Bapa di PL, Yesus di PB, zaman gereja Roh Kudus. Sebenarnya kalau analogi itu mau dipakai silakan saja, tapi harus dipahami dengan konteks yang tepat. Untuk menunjukkan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu pribadi yang berbeda. Yes, misalnya yang mati, ya, yang berperan untuk mati siapa? Bukan Bapa, bukan Roh Kudus, tapi Yesus. Dalam konteks tertentu analogi itu bisa digunakan. Tapi perlu kita garis bawahi, tidak ada karya ilahi di mana Bapa, Putra, Roh Kudus tidak terlibat bersama-sama. Oke, ini jadi catatan penting. Iya, jadi itu bicara tentang keharmonisan dari Allah Tritunggal. Itulah istilah perikoresis. Oke, gitu loh. ini masih ada, berarti mau tambahkan lagi? Oke, jadi pasal yang ke-5 ini, gini, pasal 5 sampai pasal 10, itu bicara tentang Yesus yang mengidentifikasi dirinya sebagai anak Allah. Wow. Ya. Nanti aku ada pertanyaan tuh, kan 5 sampai 10 ya? Iya. Dan pasal 5 dan memuncak kepada pasal 10, itu penolakan orang Yahudi, termasuk imam-imam, itu begitu krusial. Puncaknya di pasal yang ke-10. Nah, kenapa sampai sebegitu parahnya dan sebegitu marahnya orang Yahudi terhadap Yesus? Karena sampai pada titik Yesus hendak mengidentifikasi dirinya sebagai Allah. Jadi Di pasal penolakan Yesus, keilahian Yesus itu bukan pada di zaman kita aja ya. Orang berkata, ngapain sih lu percaya Yesus Tuhan, masa Tuhan di kayu salib dan lain sebagainya. Keilahian Yesus itu digugat oleh banyak orang sekarang, bukan hanya di zaman kita ya. Di zaman Yesus pun udah banyak yang meragukan. Ya makanya kan perdebatan disebut itu orang gila kan. Oh iya, makanya perdebatan tentang kristologi ini sudah 2000 tahun dari sejak kemunculan Yesus sendiri. Iya. Berbagai macam penolakan itu sudah nyata. Tadi saya bilang dari pasal 5 sampai pasal 10, puncaknya pasal yang ke-10. Iya. Nah, yang mau saya tekankan terkait dengan apa sih yang dijelaskan dalam pasal 5 ini, brother. Kan ada di Bethesda ya, orang yang mengalami kelumpuhan selama 38 tahun. Iya. Jadi mereka menjadi marah karena Yesus melakukan mujizat itu di hari Sabat. Sabat itu Sabtu ya, Iya. di mereka ya. Bagi Yahudi, Sabat yang notabene pada hari Sabat tidak boleh ada pekerjaan. Nah, sebenarnya bagi orang Farisi ada 39 daftar pekerjaan yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Oke, 39. Ya, 39. Itu banyak sekali, termasuk melakukan mujizat. Tapi itu tidak masuk kepada kategori Tuhan Yesus. Bagi Yesus, dia datang untuk menyelamatkan, melakukan kehendak Bapa, tugas Bapa gitu loh. Melakukan pekerjaannya. Yohanes pasal 4 ayat 34 kalau saya tidak salah. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa kan. Iya. Menyelesaikan pekerjaannya. Iya. Jadi dianggap Yesus itu melanggar Taurat. Sementara ada konteks, ada case di mana misalnya menolong domba atau hewan yang masuk ke sumur. Itu nggak dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran. Nah, menolong hewan aja tidak dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran.
Masa menolong manusia dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran? Kan lucu. Betul, itu analogi Nah, yang menohok sih. yang menarik begini, brother. Jadi jelas Yesus tidak melanggar hukum Taurat dalam konteks itu. Karena Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat, yang mana yang adalah Tuhan atas hari Sabat berkuasa pada hari Sabat. Dia adalah Tuhan atas hari Sabat gitu loh. Dia mengklaim hal itu di Matius pasal yang ke-12 kalau saya tidak salah. Nah, begini, brother. Ternyata orang Yahudi ini bukan hanya sekedar menolak Yesus karena meniadakan hari Sabat atau melanggar hari Sabat. Tetapi dia mengklaim posisinya yang spesial dengan Bapa. Nah, ini membuat mereka semakin marah terhadap Yesus dalam konteks itu. Klaimnya apa? Berupa apa? Di pasal yang ke-5 itu kan, di ayat 19. Ayat 19, bro. Karena dia menyebut Yesus sebagai Allah sebagai Bapanya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Kemudian, Terus. ayat 20, sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu sehingga kamu menjadi heran. Nah, ayat 17 dan 18, bro, sorry. Oke, mundur, bro. 17, 18. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang. Maka aku pun bekerja juga. Ayat 18-nya. 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Coba di sini kan jelas sekali kan. Di sini jelas sekali apa yang ditangkap oleh orang Yahudi pada waktu itu, bahwa Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Sorry, bro, supaya nggak miss. Dalam wawasan orang Yahudi, mereka sudah mengenal kata Bapa ini, bro. Oh ya, kalau kita merujuk kepada PL ya. Ya. Jadi Allah digambarkan sebagai Bapa. Orang Yahudi wawasannya begitu. Ya. Sehingga memang pada saat mendengar ini langsung tendensinya bahwa ini menghujat Allah nih. Iya, jadi gini, secara langsung Yesus itu sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi Allah yang tidak pernah berhenti bekerja, sebagaimana Bapa nggak pernah berhenti bekerja, dia juga nggak berhenti bekerja. Itu bagian pembuktian keilahian Tuhan Yesus. Jadi nggak pernah Yesus berhenti bekerja seperti Bapa. Gitu loh. Harusnya orang baca ini langsung, ya kalau orang Yahudi pada waktu itu langsung nangkap karena paham betul gitu loh. Iya. Makanya mereka mau membunuh Yesus bukan hanya karena meniadakan hari Sabat, tapi karena menyamakan dirinya dengan Bapa. Dalam konteks PL, Allah digambarkan sebagai Bapa, artinya pencipta, penopang alam semesta. Jadi Yesus hendak mengatakan bahwa dia juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Bapa. Itu yang membuat mereka marah. Nah, maksudnya gini, brother. Jadi konteks ini harus dilihat secara keseluruhan untuk memahami Yohanes pasal 5 tadi, brother. Bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Karena sama gitu loh. Jadi mereka itu satu sama lain saling bergantung. Kita memang melihat ya, kesannya kuat sekali bahwa Yesus bergantung pada Bapa. Tapi pada Yohanes 1 ayat 1-3 kita melihat kebergantungan Bapa terhadap Yesus kental sekali. Bahwa segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa dia tidak ada yang jadi. Iya. Jadi kita sedang menegaskan, jadi ada ketersalingan, ada saling ketergantungan antara Yesus dan Bapa. Iya. Ini sekaligus menunjukkan praeksistensi Yesus juga ya. Yang ya itu tadi terkait dengan bahwa dia sudah bekerja. ya betul. Ayat 17. Ayat 17 kan. Gitu, brother. Bahkan kalau kita sedikit agak keluar sedikit, dia pun sudah menyatakan dirinya di sejak PL kan. Teofani itu kan. Nanti ada ke situ.